Suatu hari, ketika matahari mulai condong ke barat, seorang laki-laki tua datang ke sebuah kedai teh. Langkahnya pelan dan wajahnya tampak letih. Tatapannya berkeliling, seolah sedang mencari seseorang yang sangat diharapkannya. Dari raut wajahnya, jelas terlihat kebingungan dan kegelisahan yang telah lama ia pendam. Rupanya, laki-laki tua itu sedang mencari Abu Nawas. Ia datang dengan satu tujuan, yakni mengadukan masalah pelik yang selama ini membebaninya. Masalah itu terus mengganggu pikirannya hingga ia tidak lagi menemukan ketenangan dalam hidupnya. Ia merasa sudah mencoba berbagai cara, namun tak satu pun memberi hasil. Jalan keluar terasa tertutup dan harapan hampir sepenuhnya sirna. Laki-laki tua itu duduk di sudut kedai teh dengan wajah muram. Salah seorang pengunjung yang melihat keadaannya merasa iba. Ia lalu mendekat dan dengan suara lembut menanyakan masalah apa yang sedang dihadapi oleh laki-laki tua tersebut. Setelah ragu sejenak, akhirnya laki-laki tua itu membuka ceritanya. Ia mengisahkan bahwa dirinya memiliki sebuah rumah yang sangat sempit. Rumah itu menjadi satu-satunya tempat berlindung bagi dirinya, sang istri, dan 8 orang anaknya. Dengan jumlah penghuni sebanyak itu, rumah tersebut terasa sesak setiap hari. Tidak ada ruang yang benar-benar lapang untuk beristirahat atau menenangkan pikiran. Keadaan itu membuat mereka sering bertengkar dan merasa tidak bahagia. Menurutnya, rumah itu tidak lagi memberikan rasa aman dan nyaman. Setiap sudut terasa menekan, dan suasana di dalam rumah sering dipenuhi keluhan serta kelelahan. Ia merasa hidupnya seakan terkurung dalam ruang yang sempit tanpa harapan akan perubahan. Para pengunjung kedai teh mendengarkan cerita itu dengan penuh perhatian. Beberapa mengangguk tanda memahami, namun tak satu pun mampu memberikan saran yang benar-benar membantu. Setelah berpikir cukup lama, mereka akhirnya menyarankan agar laki-laki tua itu menemui Abu Nawas, yang dikenal sebagai orang bijak. Kebetulan rumah Abu Nawas tidak jauh dari kedai teh tersebut. Mendengar saran itu, laki-laki tua pun segera bangkit dan menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia menceritakan seluruh masalah yang dihadapinya tanpa ada yang disembunyikan. Abu Nawas mendengarkan dengan tenang dan penuh perhatian, tanpa menyela sedikit pun. Setelah laki-laki tua itu selesai bercerita, Abu Nawas mengajukan sebuah pertanyaan sederhana. Ia bertanya apakah laki-laki tua itu memiliki seekor domba. Ketika dijawab bahwa ia tidak memilikinya, Abu Nawas menyarankan agar ia membeli seekor domba dan memeliharanya di dalam rumah. Mendengar saran itu, laki-laki tua merasa heran, namun ia tidak berani membantah. Dengan penuh kepercayaan, ia langsung pergi ke pasar hewan dan membeli seekor domba, lalu membawanya pulang dan memeliharanya di dalam rumah. Beberapa hari kemudian, laki-laki tua itu kembali menemui Abu Nawas. Dengan wajah yang lebih gelisah, ia menceritakan bahwa rumahnya kini jauh lebih sesak. Kehadiran domba membuat keadaan semakin tidak nyaman. Keluarganya mengeluh setiap hari, dan suasana rumah menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Mereka merasa semakin menderita. Abu Nawas mendengarkan keluhannya, lalu memberikan saran baru. Ia menyarankan agar laki-laki tua itu memelihara beberapa unggas di dalam rumah. Sekali lagi, meskipun hatinya ragu, laki-laki tua itu menuruti saran tersebut. Ia pergi ke pasar hewan, membeli beberapa ekor ayam dan itik, lalu memeliharanya bersama domba di rumahnya. Beberapa hari berselang, laki-laki tua itu datang kembali. Kali ini masalah yang ia hadapi semakin rumit. Rumahnya kini dipenuhi suara gaduh dari binatang. Istrinya hampir setiap hari marah-marah, dan anak-anaknya merasa tidak betah tinggal di rumah. Ia semakin tertekan dan hampir kehilangan harapan sepenuhnya. Ia memohon kepada Abu Nawas agar kali ini diberikan jalan keluar yang benar-benar dapat menyelamatkannya. Abu Nawas pun kembali memberi saran. Ia meminta laki-laki tua itu membeli seekor anak unta dan memeliharanya di rumah. Walaupun saran itu terasa semakin tidak masuk akal, laki-laki tua itu tetap patuh. Ia pergi ke pasar hewan, membeli seekor anak unta dan membawanya pulang. Beberapa hari kemudian, ia kembali menemui Abu Nawas dengan wajah yang sangat kusut. Keadaan rumahnya kini jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Rumah menjadi kotor, bau, dan sangat penuh sesak. Ia dan keluarganya sudah tidak tahan hidup bersama binatang-binatang tersebut. Ia merasa benar-benar kehabisan akal. Mendengar cerita itu, Abu Nawas akhirnya menyarankan agar anak unta tersebut dijual. Tanpa menunda, laki-laki tua itu segera melaksanakan saran tersebut dan menjual anak untanya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengunjungi rumah laki-laki tua itu. Ia melihat perubahan pada wajah orang tersebut. Laki-laki tua itu tersenyum dan menceritakan bahwa keadaan rumahnya sudah lebih baik sejak anak unta itu tidak ada lagi. Rumah terasa lebih ringan dan tidak terlalu menyesakan. Abu Nawas lalu menyarankan agar unggas-unggas yang ada juga dijual. Laki-laki tua itu kembali menuruti saran tersebut dan menjual ayam dan itik miliknya.
Setelah itu, Abu Nawas menyarankan agar domba yang tersisa juga dijual. Orang itu pun pergi ke pasar hewan dan menjual domba tersebut. Ketika Abu Nawas kembali mengunjunginya, laki-laki tua itu menyambutnya dengan wajah berseri-seri. Ia mengatakan bahwa rumahnya kini jauh lebih luas. Ia dan keluarganya merasa lebih tenang dan bahagia karena tidak lagi hidup bersama binatang-binatang tersebut. Abu Nawas kemudian menjelaskan sebuah rahasia. Ia mengatakan bahwa rasa sempit dan luas sejatinya tidak hanya ditentukan oleh ruang, melainkan oleh pikiran. Kuncinya adalah rasa syukur. Dengan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan, maka Tuhan akan menanamkan kelapangan di dalam hati dan pikiran. Mendengar penjelasan itu, laki-laki tua itu tersenyum. Ia menyadari kesalahannya selama ini. Ia dan keluarganya tidak pernah benar-benar bersyukur atas apa yang mereka miliki. Kini, meskipun rumah mereka tetap kecil, laki-laki tua itu bersama istri dan 8 anaknya dapat hidup dengan bahagia. Bagi mereka, rumah yang sempit itu tidak lagi terasa sempit, melainkan terasa luas dan penuh ketentraman.